dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Anissa Wulandari, saya Talita Anggraini, saya Hanum Salsabella. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif serta organ pada pernafasan hewan. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Proses perkembangbiakan pada tumbuhan itu digolongkan atau dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu genetatif dan yang kedua adalah vegetatif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangbiakan genetatif. Proses perkembangbiakan genetatif pada tumbuhan adalah proses perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara berkawin atau pembuahan. Biasanya tanaman yang memiliki biji itu termasuk ke dalam golongan proses perkembangbiakan genetatif. Nah, banyak sekali contoh buah-buah yang termasuk ke dalam proses perkembangan ini, seperti salah satunya buah mangga, buah durian, buah rambutan, dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan proses perkembangbiakan genetatif dibutuhkan sebuah alat. Alat ini dinamakan bunga. Nah, bunga itu memiliki beberapa bagian dan memiliki beberapa peran serta fungsinya yang berbeda-beda. Ada 7 bagian dari bunga. Yang pertama yaitu tangkai. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara ranting dengan bunga. Yang kedua, dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat berkembangnya atau tumbuhnya mahkota bunga dan bagian-bagian lain dari bunga. Yang ketiga, kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi sebagai pelindung dan mampu menutupi bunga yang masih kuncup agar tidak terpapar dari bagian-bagian luar. Yang keempat, mahkota bunga. Mahkota bunga ini berfungsi sebagai perhiasan dan pengikat serangga agar hinggap dan mau membantu proses penyerbukan. Yang kelima, putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina, di mana putik ini memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu kepala putik, yang kedua tangkai putik, dan yang ketiga pangkal buah. Yang keenam, benang sari. Benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan, di mana juga memiliki 3 bagian, yaitu kepala sari, tangkai sari, dan serbuk sari. Yang terakhir, yang ketujuh adalah pangkal biji. Pangkal biji ini berfungsi sebagai tempat tumbuhnya atau berprosesnya biji agar bisa menjadi tunas atau tanaman baru. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari bunga dan fungsinya. Pada saat proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu diperlukan adanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun alat kelamin jantan adalah benang sari, sedangkan alat kelamin betina adalah putik. Proses perkembangbiakan generatif ini terjadi ketika serbuk sari itu jatuh ke kepala putik. Ini bisa terjadi ketika hembusan angin ataupun kaki-kaki serangga itu hinggap, sehingga terjadilah proses
peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan nantinya menghasilkan zigot. Zigot inilah yang akan membentuk atau membuat tumbuhan baru. Nah, pada saat proses penyerbukan ini pula dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu terjadi ketika serbuk sari jatuh ke bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu terjadi ketika serbuk sari dari bunga lain jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi ketika serbuk sari itu jatuh ke kepala putik bunga lain yang pohonnya berbeda tetapi masih satu jenis bunganya. Yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi ketika serbuk sari dari bunga lain itu jatuh ke pohon yang lain, bunga yang lain, jenis yang lain tapi masih sama varietasnya. Nah, itulah tadi materi tentang proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Selanjutnya, materi tentang vegetatif akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anies Solandari. Saya dari kelompok 4 dengan NIM 2130201101. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Jadi setiap makhluk hidup itu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya, termasuk tumbuhan. Nah, cara berkembang biak tumbuhan ini terbagi menjadi 2, yaitu secara vegetatif dan generatif. Kalau perkembangan tumbuhan yang tidak memerlukan campur tangan manusia itu merupakan perkembangbiakan secara alamiah. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia itu disebut dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan vegetatif itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Jadi dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif ini merupakan perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Nah, perkembangan vegetatif tadi terbagi menjadi 2, yaitu secara alami dengan tanpa bantuan manusia dan buatan dengan bantuan manusia. Beberapa cara berkembang biak tumbuhan vegetatif secara alami. Nah, yang pertama itu ada umbi lapis. Jadi di antara lapisan yang ada pada umbi lapis terdapat bakal tunas. Kemudian bakal tunas pada umbi lapis yang ditanam itu akan tumbuh menjadi tunas baru. Tunas tersebut kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, contohnya itu seperti bawang putih, bawang bombay dan masih banyak lagi. Kemudian untuk cara kedua itu ada spora. Spora ini merupakan inti sel. Akan tetapi pada perkembangbiakan vegetatif alami, inti sel ini akan berubah menjadi alat perkembangbiakan. Spora itu berada di kotak spora atau sporangium, yang mana kotak spora itu terletak di dalam sorus, yaitu kumpulan kotak spora. Apabila sporangium pecah, spora akan jatuh ke tempat yang cocok dan akan menghasilkan tumbuhan baru. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu ada tumbuhan paku. Yang ketiga ada tunas adventif. Nah, tunas adventif ini merupakan tumbuhan yang tidak tumbuh dari batang, akan tetapi ia tumbuh pada bagian tumbuhan lainnya. Tunas ini dapat tumbuh di daun atau di akar tumbuhan, yang nantinya tunas tersebut nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Contoh dari perkembangbiakan ini yaitu tumbuhan sukun dan cemara. Yang keempat ada akar tinggal atau rimpang. Nah, akar tinggal ini merupakan batang yang tumbuh secara mendatar dalam tanah. Akar tinggal ini terdiri dari ruas-ruas. Setiap bagian buku ruas dapat menjadi tumbuhan tunas baru. Contoh dari tumbuhan berkembang biak dengan akar tinggal ini adalah jahe, kunyit, dan bisa juga kencur seperti yang saya pegang ini. Ini
kencur tersebut berkembang biak dengan menggunakan cara akar tinggal atau rimpang. Selanjutnya yang terakhir itu ada geragi. Geragi merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah yang menyerupai akar tinggal. Geragi juga terdiri dari ruas-ruas. Ruas-ruas tersebut akan menjadi tempat tumbuhnya tunas dan akar baru. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi itu adalah stroberi. Kemudian yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Cara yang pertama itu dengan cara menyetek. Nah, stek ini merupakan cara perkembangbiakan yang menggunakan bagian daun atau batang tumbuhan. Sebenarnya stek ini ada bermacam-macam, ada dari stek batang, stek daun, dan stek akar. Tapi di sini saya ingin menyontohkan untuk stek batang. Nah, jadi stek batang ini harus ujungnya itu terlebih dahulu dipotong segitiga seperti ini. Kemudian kalau sudah kita potong, nanti kita masukkan ke dalam pot tanah seperti ini. Nah, ini kita tunggu sekitar kurang lebih 2 minggu sambil dicek setiap hari dan disiram air. Kemudian dia akan tumbuh tunas baru. Untuk cara yang kedua itu ada dengan cara dicangkok. Nah, cara melakukan cangkok itu dengan cara mengelupas bagian lapisan kulit batang dan menghilangkan kambium pada batang. Selanjutnya, batang itu dibungkus menggunakan serabut kelapa atau dapat juga diberi plastik yang sudah dilubangi. Dalam waktu beberapa minggu, pada batang yang dicangkok akan muncul akar. Yang terakhir dengan cara mengeten. Perkembangbiakan buatan ini dilakukan dengan menggabungkan 2 jenis tanaman yang berbeda tetapi dengan bagian akar dan pokok batang berasal dari satu tanaman. Cara berkembang biak mengeten ini dilakukan untuk menggabungkan 2 sifat unggul dari 2 jenis tanaman. Contohnya, pada salah satu tumbuhan memiliki buah dengan rasa manis, sedangkan lainnya memiliki keunggulan akar yang kuat, tetapi buahnya tidak manis. Maka, metode mengeten ini sangat cocok pada kedua tumbuhan tersebut, yang bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan berakar kuat dan berbuah manis. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi saya mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Untuk materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Talita Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Hanum Salsabella. Tadi kita sudah belajar tentang vegetatif dan generatif. Sekarang kita akan masuk ke sistem pernapasan pada hewan. Jadi banyak sekali jenis hewan yang mempunyai tempat tinggal berbeda-beda. Seperti ikan, tempat tinggalnya ada di air. Kemudian ada cacing, tempat tinggalnya ada di tanah. Ada burung, tempat tinggalnya ada di darat dan di udara. Kemudian ada serangga, ada katak. Katak ini tinggalnya di darat dan juga di air. Nah, kita akan membahas setiap sistem pernapasan pada hewan-hewan berikut ini. Nah, sebelum masuk ke sistem pernapasan, kita harus tahu dulu sistem pernapasan itu apa sih? Nah, sistem pernapasan adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada makhluk hidup. Hewan yang pertama adalah ikan. Nah, teman-teman, ikan ini merupakan hewan yang tinggal di air. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Nah, insang ini berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Kemudian kita ke proses bagaimana ikan bernapas. Jadi ikan bernapas dengan menyerap air yang di dalamnya mengandung gelembung oksigen. Kemudian air yang sudah diserap ini akan diambil oksigennya lalu disaring di insang supaya memisahkan oksigen dari airnya. Nah, air yang sudah disaring tersebut akan dibuang. Nah, dibuangnya ini lewat operkulum dan oksigen yang tersaring akan dialirkan ke lembaran insang. Pada lembaran insang ini juga terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen berhasil disaring pada lembaran insang akan dikirimkan lewat pembuluh darah ke seluruh tubuh ikan. Kemudian yang kedua ada pernapasan burung. Nah, proses pernapasan burung itu dimulai dari hidung, kemudian ke tenggorokan, lalu ke pundi-pundi udara dan
mekanisme pernapasan pada burung ketika terbang. Nah, pada waktu terbang, pundi-pundi udara memasukkan dan mengeluarkan udara dari dan ke dalam tubuh burung. Sayap burung mengepak ke atas, udara masuk ke pundi-pundi udara, lalu ke paru-paru. Sayap burung mengepak ke bawah, udara dari paru-paru akan dikeluarkan lewat pundi-pundi udara. Nah, kemudian ada mekanisme pernapasan pada burung ketika dia tidak terbang. Pada waktu tidak terbang, burung ini menghirup udara lewat hidung. Udara masuk ke batang tenggorokan menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru inilah terjadi penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dan uap air. Kemudian kita masuk ke sistem pernapasan pada cacing. Cacing ini tempat tinggalnya ada di tanah. Pada kenyataannya, cacing atau vermes tidak memiliki alat pernapasan atau respirasi khusus seperti hidung atau paru-paru permukaan kulit. Jadi di permukaan kulit cacing itu terdapat lapisan tipis yang disebut kutikula. Nah, kutikula ini selalu lembab dan basah. Itulah sebabnya kulit cacing tanah selalu basah ya teman-teman. Nah, melalui kutikula cacing tanah bernapas. Lapisan ini bisa menyerap udara ataupun oksigen di dalam tanah sehingga masuk ke pembuluh darah cacing. Setelah masuk ke pembuluh darah, oksigen pun diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Selanjutnya kita ke pernapasan serangga. Nah, serangga di sini kita memilih belalang. Serangga bernapas menggunakan trakea, yakni pembuluh halus yang bentuknya bercabang dan menyebar ke seluruh tubuh dari serangga. Nah, pada ujung pembuluh ini terdapat lubang-lubang pernapasan yang dikenal dengan istilah stigma. Stigma inilah letaknya ada di sepanjang sisi tubuh serangga dan berperan sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Saat serangga bernapas, maka udara akan terhirup dan masuk melalui stigma. Selanjutnya, udara tersebut dialirkan oleh trakea ke seluruh tubuh serangga. Kita masuk ke sistem pernapasan pada katak. Nah, katak adalah hewan amfibi. Katak adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini membuat katak banyak mengalami perubahan, termasuk pada sistem pernapasan. Di berudu itu adalah larva katak yang menetas dalam air. Berudu menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam air dan dia tidak bisa bertahan dalam keadaan kering. Sehingga berudu ini memiliki sistem pernapasan insang yang menopangnya agar dapat bernapas di dalam air. Pernapasan katak dewasa. Nah, katak dewasa perubahan lingkungan hidup inilah diiringi oleh metamorfosis sempurna, di mana paru-paru telah sepenuhnya menggantikan insang. Katak dewasa sudah tidak memiliki insang lagi. Mereka bernapas menggunakan paru-paru dan juga kulitnya. Nah, pernapasan melalui paru-paru bagi hewan amfibi merupakan pernapasan yang utama. Pernapasan melalui paru-paru ini dimulai ketika katak mengisi rongga mulutnya dengan udara, kemudian menutup lubang hidungnya sebelah dalam. Hal ini mengakibatkan udara dan rongga mulut terdorong masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya oksigen tersebut diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh katak. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.